Saudara, keluarga akan hadiri sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar besok di Pengadilan Negeri Bandung. Keluarga berharap di sidang kali ini, saudara, Polda Jawa Barat juga hadir. Setelah sempat kecewa dengan karena pekan lalu sidang ditunda, saudara, ibu dan juga adik Peggy Setiawan memutuskan untuk ikut persidangan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka akan menghadiri sejak hari pertama hingga tuntas persidangan ini. Adik kandung Peggy bilang kehadirannya di Pengadilan Negeri Bandung merupakan bentuk dukungan untuk mencari keadilan bagi Peggy. Saya ingin mengetahui proses persidangan ini dan saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu. Sidang pertama itu sangat kecewa sekali karena termohon tidak hadir dan saya harap kali ini termohon hadir. Kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan berkas, saksi dan sejumlah bukti fakta untuk sidang pra-peradilan esok hari, saudara. Dengan menghadirkan RW, mereka akan mempertanyakan izin penggeledahan pada tahun 2016 lalu dan juga soal motor yang disita yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya dan belum pernah dijadikan alat bukti di persidangan. Tujuan kita menghadirkan RW untuk memastikan bahwa saat itu terjadinya penggeledahan di tahun 2016 itu tidak izin pada aparat setempat dan tidak ada surat penetapan penggeledahan dari pengadilan maupun surat perintah penggeledahan dari pihak kepolisian, dan 2 motor yang diambil sebagai alat bukti sampai sekarang tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah dihadirkan pada sidang di 2016 dan juga tidak tercantum di dalam alat bukti yang ada pada putusan inkrah. Makanya motornya kemana, dan diduga itu adalah perampasan. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan akan digelar kembali pada Senin besok setelah ditunda pada pekan lalu karena perwakilan termohon dari Polda Jabar tak hadir. Pada sidang besok, baik Polda Jabar dan juga tim kuasa hukum pemohon memastikan akan hadir di Pengadilan Negeri Bandung. Kuasa hukum pemohon dari Peggy Setiawan, Tony RM, menyebutkan pada sidang pra-peradilan kali ini, kliennya mempertanyakan soal pencarian alat bukti yang dilakukan polisi usai menetapkan Peggy sebagai tersangka. Kuasa hukum bilang seharusnya penetapan tersangka dilakukan setelah ditemukan 2 alat bukti. Pada poin inilah, Tony akan menunggu bukti-bukti yang disampaikan Polda Jabar dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan. Peggy Setiawan itu ditangkap tanggal 21 Mei 2024. Ingat, pada saat ditangkap, Peggy Setiawan belum ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kemudian tanggal 21 Mei juga, ya, itu kemudian ditetapkan tersangka. Ada surat pemberitahuan penetapan tersangka dan penahanannya. Nah, ini ditetapkan tersangka dulu, ya. Kemudian alat buktinya ini dicari, ditangkap dulu, kemudian ditetapkan tersangka. Nah, maka kami ya dalam pra-peradilan ini kami akan menyoroti hal itu. Ya, kami juga penasaran alat bukti apa yang dimiliki penyidik. Sementara itu, mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Purnawirawan Anton Carlyan menyebutkan penetapan tersangka Peggy Setiawan dilakukan Polda Jabar berdasarkan alat bukti pada pemeriksaan perkara di tahun 2016. Anton juga menegaskan Peggy sudah masuk DPO pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah. 1 kali 24 jam boleh ditetapkan sebagai tersangka. Namun di sini karena sudah inkrah, jadi yang bersangkutan itu sudah bisa dikategorikan sebagai tersangka dari alat-alat bukti yang lama. Karena dari keterangan para terdakwa yang lama pun juga sudah disebutkan PS itu, Peggy Setiawan. Nah, justru makanya ada yang disita ijazah dan lain-lain gitu. Itu untuk memastikan bahwa yang ditangkap itu PS yang ini bukan PS yang lain. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan digelar Pengadilan Negeri Bandung menjadi babak baru dalam pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Proses pra-peradilan yang bergulir dapat membuat terang soal sah tidaknya penetapan tersangka Peggy Setiawan sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan Vina. Tim Liputan Kompas TV.
Informasi lebih lengkap soal persiapan kuasa hukum jelang sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahril Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat malam, Syahril. Jadi poin apa saja yang nantinya akan ditanyakan oleh kuasa hukum pada sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini? Ya baik Yasir di studio dan selamat malam saudara. Memang pelaksanaan sidang pra-peradilan yang akan dilakukan besok sangat dinanti oleh pihak keluarga dan juga tentunya kuasa hukum, termasuk juga publik secara luas yang terus mengikuti kasus ini, penanganan kasus pengungkapan kasus Vina dan juga Eki. Kemudian sejumlah tim kuasa hukum yang berada di Cirebon juga sudah mulai berangkat ke Bandung untuk melakukan menghadiri pada pagi besok. Secara garis besar, tim kuasa hukum Peggy Setiawan konsisten mengatakan dan menganggap bahwa Peggy Setiawan adalah korban salah tangkap atau error in persona. Artinya pihak penyidik Polda Jawa Barat mentersangkakan Peggy Setiawan dan menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu tidak tepat karena bukanlah Peggy alias Peron berdasarkan DPO yang telah ditetapkan dalam sidang yang inkrah. DPO atas nama Peggy alias Peron berasal dari Desa Banjarmangunan, Kecamatan Mundu, sedangkan Peggy Setiawan bin Rudi adalah warga yang tinggal di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun. Ada beberapa hal yang telah disiapkan oleh mereka, artinya kuasa hukum, antara lain bukti-bukti yang menguatkan Peggy, saksi yang berada pada saat di Bandung bersama Peggy, dan juga tim ahli yang akan membedah dan menguatkan bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka itu unprocedural atau tidak prosedural. Satu hal yang akan dikemukakan oleh tim kuasa hukum adalah beberapa fakta-fakta yang pada saat tahun 2016 lalu yang tidak sinkron dengan saat ini. Salah satunya adalah fakta di mana pada saat tahun 2016 kepolisian telah menggeledah dan kemudian bahasa tim kuasa hukum adalah merampas sepeda motor milik Peggy Setiawan di tahun 2016, namun tidak pernah tertuliskan sebagai barang bukti di sidang yang sudah dinyatakan inkrah. Artinya motor milik Peggy yang telah diamankan di tahun 2016 tidak diketahui keberadaannya dan statusnya. Ini yang akan dikemukakan dalam sidang. Kemudian juga foto yang kemarin dihadirkan dan ditunjukkan oleh Humas Mabes Polri mengatakan yang ini telah dicari selama ini. Foto Peggy yang diapit atau didampingi oleh 2 orang perempuan. Lagi-lagi tim kuasa hukum mengatakan bahwa foto tersebut adalah tidak memiliki korelasi dan telah diamankan atau diambil oleh polisian di tahun 2016, namun tidak disertakan fotonya pada saat pengungkapan atau pengumuman sebagai DPO. Artinya, menurut pihak kuasa hukum, bila memang kepolisian telah meyakini Peggy Setiawan sebagai DPO pada tahun 2016 lalu, seyogianya atau polisi telah memiliki foto Peggy Setiawan di tahun 2016. Begitupun dengan beberapa bukti-bukti yang lainnya. Perlu diluruskan oleh dari pihak kuasa hukum, motor yang disita di tahun 2016 dengan motor yang disita tahun 2024 adalah motor yang berbeda. Motor tahun 2016 yang diduga dimiliki oleh Peggy Setiawan yang diduga merupakan menjadi alat pada saat dilakukannya tindakan pembunuhan dan juga pemerkosaan terhadap Vina dan juga Eki pada saat itu. Namun motor yang telah disita oleh penyidik di tahun 21 Mei 2024 adalah motor yang di saat itu digunakan oleh Peggy Setiawan dan saat ini informasi yang telah kami dapati sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Artinya ada 2 motor yang berbeda yang akan dipertanyakan adalah motor di tahun 2016 lalu. Kemudian Yasir, tidak hanya tim kuasa hukum yang telah menyatakan siap dan sanggup dan kuat untuk menghadiri pra-peradilan, namun beberapa hari yang lalu kami juga mendengar tim Polda Jawa Barat telah menyatakan bidang hukumnya bahwa pada 1 Juli 2024 akan menghadiri pra-peradilan dan juga menyiapkan beberapa bukti-bukti menurut mereka. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Muhammad Syahril Romdon atas informasinya terkait dengan nanti apa saja yang nanti akan ditanyakan kuasa hukum dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan.